Please stand if you are able for the national anthem of Indonesia. And now, the national anthem of the Philippines. Tadi di Rizal Memorial Stadium, tempat berlangsungnya laga di grup F dari World Cup Qualifiers, di mana kita satu grup bersama dengan Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Ini pun juga harus menjadi pertimbangan penting, Muaruf, bahwa 3 angka wajib untuk pertandingan ini. Iya, menghadapi Filipina adalah menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk bisa mendapatkan 3 angka dan mungkin menjadi tim yang paling mungkin secara teori bisa bisa kemudian Indonesia mendapatkan 3 angka. Tapi jangan lupa juga bahwa kita pernah punya pengalaman saat berada dalam situasi yang kita diunggulkan, tapi ternyata kita juga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Filipina pasti memiliki motivasi khusus karena mereka bermain di depan pendukung sendiri dan mereka juga ingin mendapatkan kemenangan. Ya, kita tahu sendiri di grup ini adalah Irak yang kandidat paling kuat. Betul. Dan ada Vietnam di sana yang mungkin akan menjadi yang setara dengan Indonesia, dan Filipina juga mudah-mudahan kita bisa mengambil hasil yang positif di pertemuan menghadapi Filipina kali ini. Dan tentunya kita akan membahas juga line up dari kedua tim. Indonesia, seperti apa yang Anda lihat? Iya, kalau komposisi ini tadi sempat disampaikan oleh Bung Didan bahwa ada rotasi yang dilakukan karena terkait dengan recovery dan juga mungkin terkait dengan pertimbangan taktik, terutama di lini tengah dan lini depan. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian penjaga gawang yang diputuskan untuk diganti. Hernando kembali sebagai starter, kemudian Rafael Struijk juga sekarang menempati starter, dan Ramadan Sananta justru berada di bangku cadangan. Jadi ada beberapa nama yang diharapkan bisa mengubah dan memperbaiki performa dari timnas Indonesia menghadapi Filipina. Dan bagi Filipina sendiri kita tahu bahwa sang kapten Neil Etheridge tadi yang sudah kita lihat, ada Mike Ott, Manuel Ott, ada juga Daisuke Sato, dan juga ada Patrick Rehuk yang tentunya kita tahu bahwa itu nama-nama yang sudah tidak asing di telinga kita, Bu Maruf. Iya, nama-nama yang sudah sering kita dengar, terutama ketika bertemu di ajang Piala AFF. Etheridge adalah pemain yang hampir tidak tergantikan, yang sejak dia membela timnas Filipina di tahun 2010 dan kemudian dia sudah tampil 77 kali
tapi dengan reputasi yang diperlihatkan ketika dia juga bermain di kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan dan menempati posisi sebagai starting line up. Betul, dan ini pun juga pertemuan pertama bagi kedua pelatih Hans Weijs dan juga Shin Tae-yong. Betul. Pastinya mereka sudah siap untuk meracik apa yang harus dilakukan di hari ini. Terutama Weijs ya, Weijs pasti akan dituntut untuk bisa memperlihatkan apa yang pernah dilakukan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan juga Saint Patinama, dan juga Hernando sebagai penjaga. Ya, tengah dan depan ya menjadi salah satu fokus yang kalau kita lihat bagaimana perubahan komposisi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Sandy Walsh diturunkan, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter setelah mereka menghuni bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti di laga perdana menghadapi Irak. Ya, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera langsung menyaksikan dari Rizal Memorial Stadium, di mana World Cup Qualifiers Grup F, tentunya Filipina menghadapi Indonesia, dan akan ditemani oleh Bung Maruf Rumi serta sudah pasti ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina langsung dari Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua tim untuk bisa menjaga asa mereka untuk terus menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi ini. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf, Indonesia ada perubahan yang sangat signifikan di lini tengah. Tentu saja banyak orang yang menganggap penampilan dari lini tengah Indonesia saat itu seperti Mark Locke yang tidak memenuhi ekspektasi. Apakah memang seperti itu Bung Maruf? Iya, ada beberapa alasan ya. Kalau kemudian rotasi sebagai bagian dari punishment mungkin itu juga bisa kita terima, karena memang performa dari timnas Indonesia ketika menghadapi Irak memang jauh dari yang diharapkan. Kemudian kita juga kalah dengan skor telak 1-5. Meskipun Shin Tae-yong tidak secara eksplisit mengatakan bahwa karena performa dari timnya, tetapi bahwa memang kualitas dari Irak, kemudian Irak juga jauh lebih siap. Tapi ada juga faktor recovery ya Bung Hadi, bahwa Indonesia berusaha menjalani perjalanan yang cukup jauh, mereka juga berusaha terbang dan bahkan pesawat sempat delay, sehingga ini juga bagian dari cara supaya pemain dalam kondisi bugar. Asnawi Mangku Alam yang nampaknya ditempati agak sedikit di depan untuk dilapis oleh Sandy Walsh yang di pertandingan melawan Irak tidak bermain. Ada sekitar 5 perubahan dari formasi inti dibanding saat melawan Irak, Bung Maruf. Iya, komposisi yang mungkin juga bisa dikatakan sebagai bagian evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Di penjaga gawang misalnya memang sempat mendapatkan sorotan yang luar biasa ya, bagaimana performa dari penjaga gawang Indonesia ketika itu, Nadeo Agrawinata, yang tidak melakukan banyak penyelamatan sehingga sekarang diganti. Kemudian di lini tengah juga ada perubahan komposisi ketika Rafael Struijk main, kemudian juga diturunkan Sandy Walsh kembali, dan ditambah lagi bagaimana Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter. Tentu saja dengan masuknya Rahmat ini menandakan memang lini tengah Indonesia saat itu ada sedikit masalah, Bung Maruf. Betul. Dan nampaknya ada Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto yang kini bermain di tengah, sedangkan Rafael Struijk yang di pertandingan melawan Irak menjadi cadangan dan masuk sebagai pengganti, kini sebagai pemain inti. Inilah Neil Edridge, tentu kita ingat di semifinal Piala AFF 2010 dua kali ditaklukkan oleh Christian Gonzalez, sehingga Indonesia maju ke babak final untuk menantang Malaysia. Elkan Bagot yang masih tetap menjadi formasi inti bersama dengan Jordi Amat dan juga Rizky Ridho diapit oleh Saint Patinama. Sedangkan di kanan ada perubahan dengan Sandy Walsh berada di kanan, sedangkan Asnawi agak didorong ke depan untuk mendampingi Rafael Struijk yang kini menjadi penyerang tunggal didampingi oleh Sadil Ramdhani di kiri.
Daisuke Sato tadi, Tabinas. Kemudian ada asal Liga 2 Jepang, Hollyhock. Umpan langsung ke depan. Hati-hati Indonesia dengan lapangan sintetis, tentu saja Indonesia kurang terlalu familiar, terbiasa dengan lapangan seperti ini. Tapi biar bagaimanapun kita memiliki kenangan yang indah di stadion ini, Bung Maruf, karena beberapa kali kita sukses di lapangan ini seperti di tahun 2016 yang kita lolos ke babak semifinal dan juga final akhirnya di Piala AFF, sedangkan di SEA Games 2019 masuk ke final, sedangkan di tahun 2021 tepatnya di Piala AFF 2022 kita mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Ini sebuah prestasi yang cukup baik di lapangan ini, Bung Maruf. Iya, catatan-catatan yang tentu membuat Indonesia sebenarnya tidak perlu berkecil hati ketika bermain di stadion yang menjadi kandang kebanggaan dari timnas Filipina ini, karena catatan kita juga cukup bagus ya, terutama di SEA Games kita pernah mendapatkan medali emas ketika justru bermain di Rizal Memorial Stadium. Sedangkan di pertandingan lain di stadion ini tentu kita ingat bagaimana di pertandingan pertama melawan Filipina di tahun 58 kita juga mampu menaklukkan Filipina 2-1 di stadion ini, tapi saat itu rumputnya masih rumput alami. Betul. Dan di SEA Games 91 kita juga menjadi juara di stadion ini, tapi saat itu juga rumput ini masih alami, sedangkan saat ini sudah menjadi rumput sintetis. Semoga saja keberuntungan di stadion ini tetap menaungi Indonesia. Tadi sebuah pelanggaran terhadap pemain asal Persib Bandung Daisuke Sato. Tentu saja dengan banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 ini suatu keadaan yang cukup mengkhawatirkan juga, Bung Maruf. Iya, keuntungan tentu untuk Filipina ya, karena setidaknya mereka tahu betul bagaimana karakter dari pemain-pemain ini. Setidaknya ada 6 pemain dari timnas Filipina yang bermain di kompetisi Indonesia, dan menurut saya itu menjadi salah satu poin penting bagaimana memang sekarang Filipina meskipun mereka tidak bermain atau kemudian kompetisi mereka taruhlah tidak terlalu elit, tapi mereka bermain di Indonesia. Hati-hati, Manuel Ott tadi melakukan tendangan bebas. Bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi yang menggantikan posisi Nado yang dianggap kurang mengembirakan penampilannya di laga melawan Irak sehingga harus kebobolan 5 gol. Iya, padahal Hernando Ari sebenarnya memang juga dibawa karena agak sedikit ya dipaksakan, karena kondisi dari Hernando Ari sempat disebut tidak terlalu bugar ya, tapi tetap dibawa dan akhirnya dia kembali menjadi pilihan utama, pemain yang masih sangat muda tapi sudah menjadi pilihan penting dari seorang Sintayong. Rahmat Irianto, Rizky Ridho ke belakang, ada Jordi Amat, umpan panjang yang sangat baik kita lihat, arahkan pada Sain Patinama, pencetak 1 gol ke gawang Irak kemarin. Rafael Strike ataukah Sadil Ramdhani, kontrol yang kurang baik dari Sadil Ramdhani, tapi umpan panjang yang dilakukan tadi oleh Jordi Amat sangat berkelas, Bung Maruf. Ya, kualitas dan tentu adalah umpan yang sangat presisi sekali tadi yang dilakukan oleh Jordi Amat. Meskipun ini pemain ini juga sempat mendapatkan sorotan ya, karena gol kedua yang diciptakan Irak berasal dari gol bunuh diri yang dilakukan oleh Jordi Amat ya. Dan menurut saya itu juga menjadi poin penting bahwa kemudian psikologis Indonesia menjadi sedikit down karena selain tertinggal 0-1 tapi kemudian ada gol bunuh diri membuat Indonesia tertinggal 0-2. Meskipun akhirnya sempat berkecil menjadi 1-2, tetapi setelah itu semuanya menjadi milik dari Irak. Daisuke Sato berlari cepat, ada Porteria tengah, ada Manuel Ott, Ingreso maksudnya, Kevin Ingreso. Di tim ini hanya Tabinas yang tampil di pertandingan saat dikalahkan Indonesia 2-1 di Piala AFF 2020. Ricky Kambuaya, hati-hati Ricky. Ke kiri kita lihat ada Sain Patinama, Sadil Ramdhani. Umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Apakah offside? Nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside. Asnawi Mangku Alam yang ditempatkan sebagai sayap kanan di pertandingan ini, Bung Maruf. Tentu saja diharapkan umpan-umpan silang dari Asnawi bisa memanjakan Rafael Strike. Iya, agak free roll ya kalau kita lihat bagaimana posisi dari Asnawi, selain didorong ke depan sebagai pemain sayap kanan, tapi dia juga bergerak ke tengah tadi mencoba untuk menerima umpan yang diberikan oleh Sadil Ramdhani.
ini yang memang kualifikasi seorang pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong. Dia tidak hanya bisa bermain di satu posisi, tapi dia juga bisa bermain di 2 atau bahkan 3 posisi sekaligus, sehingga ketika ada perubahan taktik, ada perubahan strategi, maka pemain itu bisa beradaptasi dengan baik. Usaha membangun tekanan di lapangan Indonesia, Filipina, Ingreso tadi, Kuran, Demurga, Tabinas, Jefferson Tabinas, main lahir di Jepang dengan ayah dari Ghana. Masih Kuran, berhasil melewati Sen Patinama. Cukup ketat apa yang dilakukan oleh Sen Patinama terhadap nomor 21 Santiago Rublico yang bermain di Atletico Madrid 19, Bung Maruf. Ya, pemain yang memang selalu menjadi sorotan ya, karena masih usia muda tapi juga bermain untuk Atletico Madrid usia 19 tahun. Kemudian dia juga sempat melanglang buana atau kemudian pindah ke Rayo Vallecano, dan ini menjadi talenta baru dalam tanda kutip yang dimiliki oleh sepak bola Filipina. Setelah banyak pemain dari Filipina berasal dari Inggris dan Jerman, sekarang ada pemain yang ternyata diam-diam dia berada di Atletico Madrid, salah satu tim elit yang berada di Liga Spanyol. Ricky Kambuaya ke belakang, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan, sangat baik umpannya, maksudnya tadi kepada Rafael Strike, ada Sen Patinama, Sadi Ramdhani, ada Sen lagi, Rahmat Irianto, umpan yang tidak cermat Rahmat, dicuri saja kita oleh Rublico, masih Santi Rublico, langsung ke depan, balik kepada Santi. Bayang yang kita lihat tadi oleh Ricky Kambuaya, Kuran, masih Kuran ke belakang, ada Demurga, kini Tabinas, masih Tabinas, langsung ke kiri, ada Daisuke Sato, Porteria, ke belakang Porteria, berusaha mengendalikan permainan, Manuel Ott ke belakang, pemain yang lahir di Munchen Manuel Ott, ada Kuran lagi, umpan langsung kepada Rublico, kembali kepada Kuran. Sudah berdiri bebas, kita lihat Ingreso tapi tidak dari umpan. Kini ada Tabinas dari belakang, berusaha dari bawah para pemain Filipina. Arahkan kepada Daisuke Sato, hati-hati, angkat langsung ke gawang, berbahaya tadi. Ada kita lihat Asnawi kepada Sandy Walsh, umpan ke depan, arahkan sangat baik. Kita lihat nomor 9 Rafael Strike, umpan langsung, adakah sangat cepat, ada Asnawi, masih Asnawi dibayangi oleh Tabinas. Umpan yang tidak cermat tadi, salah pengertian Asnawi. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Hati-hati, 2 lawan 2 kini. Ada Manuel Mike Ott. Oh, shooting out to Peteria. Oh, hati-hati, kesalahan kembali dilakukan para pemain Indonesia seperti yang dilakukan pemain Indonesia di pertandingan melawan Irak. Banyak sekali kesalahan saat itu, Bung Marus. Seperti Asnawi juga kerap kali melakukan kesalahan. Kita lihat momentumnya adalah ketika Asnawi tadi mencoba untuk memberikan umpan kepada Rafael Strike, tapi justru umpannya ada miskomunikasi sehingga bola berhasil direbut oleh para pemain Filipina. Ada counter, ada tekanan, dan kita lihat ada momentum tembakan yang dilakukan oleh Rachel ya, yang dia beruntungnya memang tidak mengenai tepat sasaran, tapi 2 lawan 2 counter attack yang cepat menjadi warning, sangat berbahaya sekali. Umpan langsung ke depan, arahkan tadi kepada Rafael Strike. Rich, pemain asal Birmingham City di kasta kedua Liga Inggris. Ada kini kita Daisuke Sato, Manuel Ott, satu lagi kepada Tabinas. Murga. Kembali lagi kita lihat pemain asal Hollyhock, Liga 2 Jepang, Tabinas, Kevin Ingreso. Saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan oh Tuhan, hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamatan yang gemilang tadi dari Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. Ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil membuang bola melewati garis. Tapi ini menjadi bagaimana kemudahan lini belakang kita di dalam waktu yang sangat berdekatan berhasil dieksploitasi. Hampir saja jebol tadi gawang Indonesia dari kesalahan para pemain belakang Indonesia. Koordinasinya tidak terlalu baik. Ini tendangan penjuru Filipina, Manuel Ott langsung lakukan sudah, berbahaya.
hampir saja terlepas tadi. Tidak mampu diantisipasi para pemain belakang dan juga penjaga gawang. Hampir saja membawa bahaya tadi buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita harus melihat situasi ini sebagai situasi yang cukup mengkhawatirkan untuk barisan belakang kita. Ada beberapa kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi beruntung tadi masih ada penyelamatan penting juga yang dilakukan oleh Hernando Ari. Harus segera kemudian kembali fokus, harus kemudian kembali melakukan rebuilding dan meminimalkan kesalahan seperti yang diminta oleh pelatih Sintayong. Jordi Amat, pemain yang sangat berpengalaman. Rizky Ridho ke tengah langsung. Umpan arahkan kepada Sandy Walsh. Ke kotak penalti maksudnya kepada Rafael Strike. Ada Tabinas di situ. Kini Mike out bekerjasama dengan Rublico. Oh, hati-hati terlepas Elkan Bagot. Rublico kini menyerang 3 lawan 3 ke kanan. Ada potensi Rublico. Alhamdulillah gagal tadi penempatan atau placing kaki kanan dari Santiago Rublico, pemain asal Atletico Madrid U19, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah kesalahan tadi kita lihat ada momentum ketika pemain belakang dari Indonesia gagal melakukan antisipasi 3 lawan 3. Selalu ada jumlah pemain yang sama. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan bagaimana kemudian lini belakang kita berkali-kali berhasil dieksploitasi dan berkali-kali membuat kesalahan yang jelas sangat mengkhawatirkan sekali, Bung. Saja koordinasi harus terbangun lebih baik lagi di antara para pemain belakang Indonesia. Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot langsung ke depan Rizky. Ada Sandy Walsh langsung diintercept dengan sangat baik sekali oleh Daisuke Sato, pemain asal Persib Bandung. Daisuke Kamandai Sato. Sandy Walsh, umpan Rizky Ridho ke depan, arahkan pada Sadil, disundul tadi oleh Remurga. Ada Stabinas menyundul bola langsung ke tengah. Sundul kita lihat tadi oleh Ricky Kambuaya, jatuh di kaki Sain Patinama, dibangi oleh Porteria. Ke belakang kita lihat Sain Patinama. Arahkan kini Jordi Amat kepada Rizky Ridho, berusaha membangun melewati garis tengah para pemain Indonesia. Langsung ke depan, arahkan pada Asnawi, gagal Asnawi untuk melindungi bola. Serangan balik kini cepat dari Filipina. Ada Manuel Out, masih Manuel Out langsung ke kiri, tempatin oleh Porteria. Bertaruh kita lihat Rahmat Irianto dan juga Mike Out. Tentu saja serangan-serangan balik dari para pemain Filipina cukup membahayakan juga, Bung Maruf. Iya, counternya sangat cepat ya. Kemudian selalu ada 2-3 pemain yang berhasil masuk ke area pertahanan dari timnas Indonesia. Counter attack yang mungkin memang sudah disiapkan dari awal oleh Mike West untuk kemudian bagaimana caranya membiarkan pemain Indonesia untuk sedikit maju ke depan. Tapi begitu pemain Indonesia kehilangan bola, maka ada 3 pemain yang kemudian masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Nampaknya Daisuke Sato ada sedikit masalah dengan dadanya, sehingga harus mendapatkan perawatan. Dari kita lihat pemain yang kini memperkuat Persib Bandung, Daisuke Sato, Bung Maruf. Iya, pemain yang sudah 2 musim bersama dengan Persib Bandung, bahkan di musim lalu dia tampil sebanyak 31 kali dan musim ini sudah tampil 13 kali. Artinya bahwa ini adalah pemain yang sangat penting dan sudah menjadi idola untuk Bobotoh. Rekannya di timnas Indonesia yang juga bermain di Persib Bandung, Mark Klok, tidak bermain. Nampaknya ada catatan tersendiri dan evaluasi tersendiri dari pelatih Sintayong terhadap Mark Klok. Karena memang saat melawan Irak penampilannya tidak begitu baik, Bung Maruf. Iya, underperform ya, dan memang itu yang membuat lini tengah dari Indonesia berhasil dikooptasi oleh pemain-pemain dari Irak, dan itu menjadi salah satu catatan dari pelatih Sintayong. Bangkit kembali kita lihat Daisuke Sato, Daisuke Kamandai Sato. Salah satu pemain yang cukup lama bersama dengan timnas Filipina, karena dia sudah bersama dengan timnas Filipina sejak tahun 2014 dan menjadi pemain yang juga sudah mencetak 1 gol bersama dengan timnas Filipina. Mike Out Ingreso, usaha dikejar tadi oleh Ricky Kambuaya. Oh, Rublico kembali, angkat langsung ke gawang Indonesia, tapi terlalu tinggi. Oh, nampaknya kita lihat Jesse Kuran memberikan umpan panjang. Jesse Thomas Kuran, pemain kelahiran Wright, Australia, 16 Juli 96, yang kini memperkuat Ratchaburi FC, kasta pertama Liga Thailand sejak 16 Juli 2003.
Para pemain dari Filipina ini selain mereka juga bermain di kompetisi Liga Indonesia, mereka juga ada yang merumput di Malaysia, ada juga yang merumput di Thailand. Jadi diaspora mereka memang berkembang di Asia Tenggara. Asnawi kini dikepung 2 pemain, berhasil dikuasai para pemain dari Filipina. Porteria. Sulit ya Asnawi ya, karena selalu ada 2 pemain yang kemudian membatasi pergerakan Asnawi. Ketika dia mendapatkan bola, Asnawi tidak diberikan ruang sama sekali. 2-3 pemain yang menutup ruang akselerasi yang coba dilakukan oleh Asnawi. Pemain asal Jeonnam Dragon, Asnawi. Kuran, Demurga, Rabinas. Umpan langsung ke depan, ditempati oleh Daisuke Sato, panjang langsung umpannya arahkan kepada Patrick Reichelt, namun gagal mengontrol bola dengan sempurna tadi Reichelt. Ya, Reichelt ini salah satu pemain senior juga ya, sudah berusia 35 tahun dan memperkuat tim Malaysia. Umpan yang sangat berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Serangan cepat dari Ingreso Filipina, kesalahan yang tidak perlu dari Rizky Ridho. Ingreso, kini Manuel Ott mencari celah dan menendang bola tapi digagalkan tadi. Gagal langsung. Masih kita lihat akurat kerjasama dengan Ingreso. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Indonesia. Oh, terlalu bebas. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kembali. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia benar-benar sangat membahayakan gawang dan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih tidak mengerti kenapa kemudian kesalahan-kesalahan itu terus berulang, bergantian. Ada Asnawi, kemudian kita juga melihat bagaimana tadi Elkan sempat kesalahan. Kemudian Rizky Ridho juga melakukan kesalahan dan itu langsung coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Filipina. Dan kita saksikan di sini bagaimana sebuah peluang yang sangat terbuka. Tapi kembali kita beruntung karena Enando Ari dengan sangat baik sekali membaca arah bola dan melakukan penyelamatan, memblok tembakan yang sudah 1 lawan 1 tadi. Rizky Ridho di tengah, ada Ricky Kambuaya. Masih agak sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan karena memang Filipina terus melakukan tekanan-tekanan pada para pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, ini seperti menjadi sebuah panggung untuk seorang Michelle Weiss ya. Setelah dia agak sedikit bisa mengubah Laos, sekarang dia bersama dengan Filipina. Dan kita menyaksikan Filipina yang berbeda, terutama kita memberikan pressing. Oh, kini diraih, kita lihat ada Mike Ott, masih main di kotak penalti. Mike Ott shooting, alhamdulillah. Kini Sen Patinama yang di belakang melakukan kesalahan. Nampaknya pemain Indonesia kerap kali melakukan kesalahan. Bukan sebuah pelanggaran, gagal tadi Rafael strike. Kini Porteria, umpan kepada Mike Ott, ke belakang ada Manuel Ott, kakak beradik. Sedangkan Manuel Ott adalah kakak dari Mike Ott. Keduanya kelahiran Munchen karena memang berayah seorang Jerman, sedangkan ibu Filipina. Daisuke Sato, umpan langsung ke depan pada Porteria. Hati-hati Indonesia, syuting. Ahai. Oh Tuhan. Benar-benar dicecar terus penjaga gawang Indonesia. Iya, kita memang tidak melihat bagaimana kemudian kolektivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, terutama di barisan belakang. Bergantian melakukan kesalahan. Kita bayangkan bagaimana seorang Sen Patinama, kemudian juga bagaimana Jordi Amat tadi sempat agak terlambat menutup. Ditambah juga Elkan Bakot, bahkan Rizky Ridho menjadi pemain yang biasanya sangat-sangat stabil, sempat juga melakukan sebuah kesalahan, pressure yang luar biasa. Dan kita harap kemudian Indonesia bisa kembali ke perform mereka, kembali ke fokus mereka dan tentu tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Elkan Bagot langsung ke depan, intercept tadi umpan kepada Sen Patinama. Sadil pada Elkan Bagot. Rizky Ridho berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Rizmat Irianto, Sandy Walsh sulit untuk memberikan umpan nampaknya para pemain Indonesia. Sandy Walsh karena memang banyak celah yang ditutup atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat langsung kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan.
Rachel mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat Bung Ma'ruf untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Result menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero. Ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan, Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena Result mampu menghukum kesalahan Indonesia tersebut dengan golnya tadi, sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 di babak pertama ini. Ricky Kambuaya, Sandy Walsh, gagal Sandy Walsh untuk bisa menguasai bola. Kita melihat Filipina yang berbeda ya. Kita melihat Filipina yang lebih percaya diri, Filipina yang lebih taktikal, dan Filipina yang kemudian memiliki serangan balik yang sangat cepat, yang sangat menyulitkan Indonesia. Sangat menyulitkan Indonesia melakukan serangan, menyulitkan Indonesia untuk bagaimana bertahan. Dan membuat Indonesia tidak nyaman dari sisi permainan sehingga banyak melakukan kesalahan. Oh, kita lihat Asnawi mencoba merebut bola, dibuang tadi oleh Demurga. Jordi Amat berduel dengan Mike Hodge. Inilah Result, pemain yang lahir di East Berlin, Jerman Timur, 15 Juni 88. Karena sekarang memperkuat klub Kuala Lumpur FC, memiliki caps 73 kali, Bung Ma'ruf. Pemain yang juga sudah memperkuat timnas Filipina di Piala AFF tahun 2014, kemudian Filipina di Piala AFF 2012, bahkan juga di 2018. Rafael Strike gagal tadi untuk kontrol bola dengan sempurna karena memang dijaga dengan ketat oleh Daisuke Sato. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Semoga saja membawa keberuntungan di tendangan penjuru ini, Bung Ma'ruf. Ya, kita berharap apapun kondisinya, apapun kemungkinannya, bagaimanapun peluangnya bisa dimanfaatkan. Karena memang ini untuk penting untuk bisa memulihkan psikologis pemain yang terlihat sangat tertekan di 23 menit awal. Sandy Walsh angkat langsung di kotak penalti. Rafael Strike lalu memaksa tadi, kita lihat. Oh, nampaknya Rizky Ridho, Bung Ma'ruf. Betul, agak memaksakan diri Rizky Ridho untuk melakukan tembakan atau kemudian langsung menembak bola ke arah gawang. Dan kita juga belum melihat ya sebuah ujian besar untuk Neil Etheridge sejauh ini. Praktis, kita justru melihat bagaimana Hernando Ari yang dipaksa bekerja lebih keras dan Etheridge lebih banyak menyaksikan dari areanya sendiri. Kapten ke-11 Neil Etheridge, pemain kelahiran Inggris. Salah satu karir terbaiknya adalah ketika dia pernah memperkuat Fulham ya Bung ya, sebelum kemudian melalang buana dan terakhir dia sekarang bersama dengan Birmingham dengan 68 kali penampilan di klub Inggris tersebut. Rahmat Irianto umpan langsung pada Rafael Strike. Arah tadi kemana Asnawi, tapi Asnawi terus diikuti, sulit tadi Asnawi untuk bisa merebut bola. Ini Sadir Ramdhani. Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggaran. Dilanggar tadi kita lihat oleh Porteria. Rahmat Irianto yang menggantikan posisi dari Mark Klopp. Iya, beberapa kesalahan juga mungkin karena faktor bagaimana laju bola juga bisa jadi ya Bung. Ketika passing, laju bolanya kalau dalam kondisi normal atau kemudian di lapangan biasa, mungkin laju bola itu sampai. Tapi karena di lapangan sintetis sehingga laju bolanya menjadi agak lambat atau bisa jadi juga menjadi lebih cepat. Entah ada insiden apa, kita tidak melihatnya dengan jelas, tapi nampaknya Sato dipanggil oleh wasit asal Korea, yaitu Kim Jong Hyuk, ataukah Porteria, Sadir Ramdhani dan juga
Sato yang diperingati oleh wasit asal Korea tersebut. Ya. Tendangan bebas Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Diminta untuk mundur, kita lihat oleh asisten wasit satu Mike Out. Adik dari Manuel Out, kita lihat ada Bagot dan juga umpan langsung ke kotak penalti, kita lihat Sadil Ramdhani. Oh, kini 1 lawan 1 sangat berbahaya. Hati-hati Mike Out kini berhadapan dengan Rahmat Irianto pada Rubliko. Transisi yang cukup cepat dari para pemain Indonesia. Angkat langsung, kita lihat tadi ada Porteria dihampiri oleh Sadil Ramdhani. Hati-hati Sadil, umpan langsung di kotak penalti tadi Porteria. Kanan dan kiri ditempati oleh duet atau kemudian kombinasi dua pemain. Pratama Arhan Alif. Witan Sulaiman. Biarkan saja oleh Witan. Dan memang bola menyentuh kaki dari Rubliko. Pemain asal Tokyo Verdy, Arhan Pratama. Arhan ini menarik. Capsnya bersama dengan timnas lebih banyak dibandingkan dengan klub. Hampir 3 tahun, Bung. Hampir 3 tahun. Bahkan ketika dikombinasi dengan PSS Semarang, jumlah mainnya lebih banyak bersama dengan timnas. Arhan Pratama langsung mengarah ke kotak penalti, ke gawang, tapi dibaca dengan sangat baik. Kita lihat oleh Neil Edridge. Sudah keluarkah? Oh, nampaknya belum. Ke belakang Sadil Asnawi. Ada penjaga gawang Hernando Ari. Elkan Bagot. Pemain asal Ipswich di kasta kedua Liga Inggris. Ricky Kambuaya kembali kepada Elkan. Jordi Amat. Umpan panjang ke kanan, tempati oleh Asnawi. Gagal memberikan bola, tadi kita lihat Asnawi. Terlalu menahan bola kalau menurut saya Asnawi. Betul, terlalu lambat ya. Ya, terlalu lambat untuk memberikan passing sebenarnya satu sentuhan dengan Sadil Ramdhani. Iya, dan memang kalau kita lihat di posisi ini, kita lihat di sini ya. Agak sedikit mendelay dan ya Sadil sengaja sekali ini. Sangat berbahaya perlakuan oleh Sadil. Bahaya sekali. Harus bisa menjaga emosi Sadil Ramdhani. Betul. Ini pertandingan internasional yang wasit sangat tegas di sini. Rizky Ridho membuang bola tadi karena memang merasa bola menyentuh badan pemain Indonesia dan menuju ke garis gawang sehingga takut menimbulkan tendangan penjuru. Lemparan ke dalam dari Filipina tadi kita lihat ini Porteria ya. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Kini lempar ke dalam Asnawi Mangku Alam Bahar. Umpan panjang ke depan. Umpan tadi kita lihat oleh Rafael Strike. Soke Sato. Tayong. Tentu saja harus ekstra keras merapu strategi bisa menjadikan tim nasional Indonesia bermain lebih baik. Hati-hati kita lihat tadi Jordi Amat agak sedikit gregetan sepertinya Jordi Amat untuk bisa bermain ke depan, Bung Marul. Betul, karena dia beberapa kali memang seperti justru sebagai pemain tengah ya untuk kemudian memberikan bola, melakukan distribusi bola. Tapi justru ada momen itu yang kadang dicuri oleh para pemain dari Filipina ya. Ketika Jordi Amat kehilangan bola, maka mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter. Dan ini kembali harus dilakukan oleh Jordi Amat karena dia kehilangan bola dan sangat beresiko ketika ada serangan cepat dari Filipina. Masih belum terlalu baik, sudah 5 menit di babak kedua Indonesia. Jordi Amat menyundul bola tadi dari Rizky Ridho. Asnawi, hati-hati Asnawi. Dibuang saja oleh Rizky Ridho. Hasilkan lemparan ke dalam buat Filipina.
Porteria arahkan bola di kotak penalti. Ada Elkan Bagot. Sangat baik tadi screeningan dilakukan para pemain Indonesia. Tabinas berduel kita dengan Rafael Strike. Masih Rafael Strike berduel dengan Tabinas. Dibuang saja oleh Tabinas tadi. Belum ada umpan-umpan yang memanjakan ke depan, Bung Maruf. Dari lini tengah maupun dari lini atau sisi kiri, sisi kanan. Ya karena memang belum sepenuhnya bisa mengembangkan permainan ya. Bagaimana sektor sayap Indonesia, kemudian lini tengah Indonesia dipaksa lebih banyak bertahan untuk menahan Baik selebrasi. tadi kita lihat Arhan Pratama, Witan Sulaiman, pelanggaran jelas dilakukan oleh Manuel Oud terhadap Witan Sulaiman. Kartu kuning jelas karena menghalangi yang dilakukan oleh Rubriko dan menghalangi. Itu yang membuat dia mendapatkan kartu kuning, Bung Maruf. Iya, dan langsung diberikan kartu kuning tadi karena Rubriko dalam situasi dia menghalangi untuk melakukan quick free kick tadi untuk Elkan. Kontrol yang baik dari Arhan Pratama. Masih Arhan. Di tengah ada Witan Sulaiman. Kembali kepada Arhan. Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Sulit nampaknya para pemain Indonesia. Ke belakang Elkan. Terus serangan balik. Result. Jordi Amat. Ricky Kambuaya. Kartu kuning jelas. Kartu kuning. Pelanggaran dilakukan terhadap Ricky Kambuaya oleh Kevin Ingreso. Menghambat pergerakan Ricky Kambuaya yang sudah mengancam area pertahanan dari Filipina, Bung Maruf. Iya, keputusan yang harus diambil oleh Rizzo tadi ya. Oh, Jordi Amat, Rizky Ridho. Sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Sadi Ramdhani oleh Daisuke Sato. Daisuke Sato bermain di Persib Bandung, sedangkan Sadi Ramdhani bermain di Sabah. Santiago Rubriko dari Filipina mendapatkan kartu kuning tadi. Dan Kevin Ingreso juga baru saja mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea, Kim Jung Hyuk. agak terlambat tadi ya pemberian infonya. Tapi kita lihat di sini memang Sadi dalam situasi yang sangat enak ya. Lepas sebenarnya dia kalau punya kesempatan lepas, maka dia punya kesempatan untuk melakukan sebuah tembakan. Peluang yang sangat baik buat Indonesia untuk bisa mencetak gol. Karena jaraknya memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 meter. Ada Rafael Strike, Sadi Ramdhani dan juga Witan Sulaiman. Nampaknya kaki kiri Sadi Ramdhani yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Semoga saja membawa keberuntungan buat Indonesia untuk bisa mencetak gol ke gawang Neil Edridge, juga gawang asal Birmingham City yang mengawal gawang dari Filipina. Rafael Strike berada di area pagar hidup dari Filipina. Ada 4 pemain pagar hidup Filipina, sedangkan Rafael Strike mendekati, ada di area kotak penalti. Ada sekitar 5 pemain, 6 pemain, nambah Arhan Pratama di kotak penalti. Sadi Ramdhani lakukan sudah sangat baik. Oh, menyentuh badan dari pemain Filipina. Gagal untuk bisa mencetak gol tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah kesempatan yang baik, situasi yang cukup baik tadi ketika akselerasi yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani menghasilkan tendangan bebas. Tapi tembakan dari Sadil Ramdhani masih belum bisa melewati pagar hidup dari Filipina. Tendangan sudut yang pertama di babak kedua buat Indonesia akan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Ada Elkan Bagot, Sadil dan juga Jordi Amat. Witan Sulaiman masih memberikan aba-aba, apakah tiang jauh. Oh, pendek saja kita lihat. Umpan langsung. Pelanggaran jelas dilakukan di kotak penalti. Nampaknya apakah Rafael Strike tadi yang melakukan pelanggaran. Sangat disayangkan, peluangnya sebenarnya Cukup bagus ya untuk dieksekusi dengan sangat baik, Bung Maruf. Iya, sayang tadi keputusan untuk justru memberikan umpan pendek menurut saya agak beresiko ya, agak berbahaya tadi.
Kuran gagal memberikan umpan. Kita sebuah pelanggaran. Ingreso langsung pada Rubliko. Lempar ke dalam saja buat Filipina. Arham Pratama. Asal klub Tokyo Verdy. Jesse Thomas Kuran. Rubliko. Digagalkan para pemain Indonesia. Arham Pratama gagal akan memberikan umpan tadi. Harus hati-hati Indonesia. Rahmat Irianto gagal memberikan umpan tadi. Rahmat Irianto passingnya dipotong saja tadi. Oh, serangan balik ini ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Gagal melewati para pemain Filipina tadi, kita lihat Sadil. Iya, transisi yang dilakukan oleh Filipina juga sangat baik baik. sekali ya, sangat baik sekali. Mereka transisi ketika menyerang kehilangan bola, mereka bisa langsung turun dan menutup jalur-jalur passing untuk para pemain Indonesia. Ini yang menyulitkan pemain Indonesia sulit berkembang. Ini juga menurut saya berawal dari sebuah clearance yang tidak sempurna ya, yang dilakukan oleh Rahmat Irianto tadi. Sulit para pemain Indonesia untuk bisa menerima umpan karena sangat ditutup para pemain dari Filipina. Bagaimana kita lihat kebingungan Rizky Ridho untuk memberikan bola, Bung Maruf. Iya, meskipun di situ juga ada Rahmat Irianto ya untuk bisa menjadi salah satu opsi passing, tapi tidak terlalu yakin. Depan kita lihat Jordi Amat. Apakah sebuah pelanggaran? Terpeleset sepertinya ya Arhan. Arham Pratama. Iya, dia sepertinya terpeleset tadi ketika mencoba untuk berlari. Umpan panjang ke depan yang sangat baik. Oh, benturannya. Nah, Ini memang bukan sebuah pelanggaran. betul, betul. Dan menurut saya memang ini juga menjadi salah satu opsi ya ketika umpan-umpan panjang dari Jordi Amat itu bisa menjadi cara untuk membongkar pertahanan dari Filipina yang sangat rapat ya. Karena memang sangat sulit untuk para pemain Indonesia untuk bisa menerima umpan dan memberikan umpan. Bagaimana ruang-ruang kosong dan juga jalur-jalur passing para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Ya. Bukti bahwa Filipina memang jauh lebih siap ya untuk mempersiapkan pertandingan ini ya. Ketika mereka menghadapi Indonesia di luar, memang ini adalah pemain-pemain yang sudah lama berkumpul, pemain yang kemudian sudah memahami bagaimana karakter yang diinginkan. Meskipun Weiss adalah pelatih yang baru menangani di 2023, tapi pelatih asal Jerman ini juga sudah menangani timnas Filipina di bawah 23 tahun. Ya, pertandingan Filipina Indonesia sebenarnya harus digelar di Indonesia di partai ini, tapi karena permintaan dari Indonesia pertandingan digelar di Filipina. Indonesia akan menjamu Filipina nanti atau tahun depan. Karena masih ada kegiatan atau aktivitas di Indonesia ya Bung ya. Elkan Bagot, Arham Pratama. Pendek saja kita pada Rafael Strike. Gagal memberikan umpan ke depan tadi Rafael. Rahmat Irianto. Lalu mudah kita lihat Rahmat Irianto untuk kehilangan bola. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh Rahmat, Bung Maruf. Betul. Oh, serangan cepat berbahaya di kotak penalti. Langsung dipetik di udara. Bagaimana kesalahan kecil saja dari Rahmat Irianto langsung dimanfaatkan dengan serangan balik yang sangat cepat dari para pemain Filipina, Bung Maruf. Iya, dan beberapa kali menurut saya juga Rahmat Irianto melakukan kesalahan ya, kesalahan passing, kemudian bagaimana dia akurasi passingnya juga tidak terlalu baik sehingga itu bisa dimanfaatkan beberapa kali oleh para pemain dari Filipina dengan counter mereka yang sangat cepat sekali. Tinggal Patrick Rachel tadi, apakah tadi memberikan umpan ataukah memberikan chip ke gawang dari Hernando. Gol Filipina tadi di babak utama. Bagaimana pemain Indonesia benar-benar terkurung, Bung Maruf, sulit untuk menerima umpan. Kita lihat jalur passingnya selalu ditutup ya Bung ya. Dan itu yang membuat pemain kita harusnya jauh lebih mendekat, menarik bola kembali ke Dan banyak belakang. bergerak, Bung Maruf, Iya. dari ruang kosong. Masalahnya adalah mungkin juga ketika dalam posisi seperti Rahmat Irianto dia kosong pun, pemain-pemain lain juga melihat mungkin agak beresiko memberikan bola pada Rahmat. Kita lihat. Umpan langsung ke depan. Bisa diraih para pemain Indonesia. Arhan Pratama, hati-hati Arhan. Langsung pada
Rafael strike, masih Rafael strike. Pelanggaran kan? Oh, dibiarkan saja oleh wasit. Oh, serangan balik yang sangat cepat dari Rubliko. Masih Rubliko. Coba dihentikan oleh Rahmat Irianto. Langsung ke kanan. Tempati oleh Rachel. Berhadapan dengan Elkan Bagot. Situasi yang cukup berbahaya. Bukan sebuah pelanggaran. Sengaja menjatuhkan diri kita dari threshold. Elkan Bagot. Ada kita lihat Rafael strike. Masih Rafael sangat cepat dari kotak penalti. Masih strike. Oh, gagal kita lihat. Rafael strike tadi. Terlalu memaksakan untuk membawa bola sendiri tadi Bung Ma'ruf. Iya, padahal adalah momentum yang cukup bagus ya. Ketika Rafael strike tinggal berhadapan 2 lawan 1 dan berusaha ada kesempatan di sana. Tapi ternyata dia memutuskan untuk bawa bola, mempersulit diri sendiri dan membuang peluang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Kita lihat lagi-lagi ada opsi sebenarnya. Agak sedikit emosi Murga tadi setelah berduel dengan Rafael strike. Tadi padahal duel biasa-biasa saja Bung Ma'ruf. Ya, biasa-biasa saja memang berebut bola ya. Tapi menurut saya menarik adalah bagaimana reaksi dari Rafael ya. Dia langsung menjatuhkan diri. Artinya dia mencoba untuk menarik perhatian dari wasit ya. Karena kalau itu yang terjadi maka ada potensi untuk ada kartu kuning. Cukup cerdik pemain ini. Cukup ketat apa yang dilakukan oleh Murga tadi untuk mengawal pergerakan dari Rafael strike. Nampaknya Maranon akan menggantikan Mike Out. Menggantikan pemain. Substitution for the Philippines. Player number 7, Mike Ott, replaced by Digantikan player oleh number 9, Bienvenido Maranon. Ya, pemain yang kelahiran 15 Mei 1986 ini adalah pemain yang sudah mencatatkan penampilan sebanyak 13 kali dan 4 gol bersama dengan timnas Filipina sejak tahun 2021. Dan pemain yang juga bisa dikatakan pemain kelahiran Spanyol, El Puerto de Santa Maria dengan tinggi 173 meter. Dan saat lawan Vietnam main dia sebagai pengganti Bung Ma'ruf. Betul, dan menjadi pemain yang memang sepertinya diharapkan bisa memberikan efek yang berbeda ya, terutama setelah bagaimana Filipina juga kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia setelah mereka unggul dengan skor 1-0. Nambah ke dalam, Kuran ke tengah, dan Maranon. Hati-hati Indonesia, ke belakang Maranon pada Tabinas. Passing yang sangat baik. Ingreso, umpan cepat ke depan. Jordi Amat, Rizky Ridho, sapu bola ke depan. Elkan Bagot, Arhan Pratama, kembali pada Elkan. Kontrol yang tidak terlalu baik tadi dari pemain Indonesia, dari Rahmat Irianto. Pemain tengah Indonesia kekurangan yang bisa memegang bola dengan kuat, Bung Ma'ruf. Iya, sebenarnya harapannya ada di Maklok ya, tapi sejauh ini kita belum melihat ada Maklok, ada tanda-tanda untuk diturunkan. Tidak ada pemain Indonesia di tengah yang bisa memegang bola dengan kuat. Terlalu cepat kehilangan bola. Betul, kemudian keberanian untuk bisa membawa bola itu juga menjadi penting ya. Untuk sedikit mengatur tempo permainan juga. Asnawi, Rizky Ridho, Jordi Amat. Sangat rapat pertahanan dari Filipina. Elkan Bagot ke depan. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan, sangat baik. Ricky Kambuaya umpan cepat pada Arhan Pratama. Cocor yang sangat luar biasa kita lihat tadi oleh Kuran. Gagal Arhan untuk melewati Kuran. Masih cukup sulit untuk bisa menembus jantung pertahanan dari Filipina. Pemain-pemain Indonesia. Dan memang tidak ada pemain tengah yang bisa untuk memberikan bola ke depan, Bung. Iya, karena memang distribusinya jalurnya selalu tertutup ya, dan kemudian sebenarnya bisa jadi harapannya Arhan Pratama umpan langsung ke depan, sangat berbahaya tadi. Bukan sebuah pelanggaran, disapu oleh Rubliko.
Lempar ke dalam buat Indonesia, pemain yang sangat muda usianya. Arhan kembali ke langsung kotak penalti. Elkan Bagot, Jordi Amat, Samuel Tabinas. Rizky Ridho berusaha mengambil bola tapi gagal. Rahmat Irianto, masih Rahmat Irianto. Ricky Kambuaya, gagal kembali Ricky. Belakang, seperti alias Nawi. Berusaha menekan Indonesia. Umpan panjang, arahkan kepada Elkan Bagot. Masih Bagot, di kotak penalti Bagot. Di kaki Rafael Strike, masih Strike. Mengolah bola, menari-nari tadi. Ada Rahmat Irianto ke kiri, ada Arhan Pratama. Masih Arhan. Memaksakan umpan ke depan, padahal jalur sudah tutup tadi Bung Maruf. Iya, sudah ditutup, kemudian posisi Ricky Kambuaya juga terlalu jauh untuk bisa mengejar bola. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama. Pasti akan mengarah langsung ke gawang dari Neil Edridge. Arhan Pratama lakukan sudah berbahaya. Gagal tadi untuk menyundul bola. Disapu lagi kita oleh Porteria. Berusaha dikejar oleh Rahmat tadi. Ditinggal sendiri belakang Asnawi. Umpan panjang kembali di depan. Arahkan kepada Elkan Bagot. Masih Bagot. Gagal tadi. Kembali ada Rubriko. Serangan balik coba dilakukan para pemain dari Filipina. Rahmat Irianto. Apakah sebuah pelanggaran? Namanya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Rahmat Irianto, pemain Filipina. Dilakukan oleh Maranon. Oh jelas sebuah pelanggaran tadi Bung Maruf. Betul, jelas sebuah pelanggaran ya, yang kemudian Rahmat Irianto mengerang kesakitan tadi. Wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Sedikit protes tadi kita lihat Jordi Amat. Sedikit beralasan kita lihat Resel, padahal kakinya jelas-jelas masuk ke kaki dari Rahmat Irianto tadi Bung Maruf. Iya, tapi dia merasa bahwa bahunya yang masuk ya, dengan memegang bahu, jadi seolah-olah memang body charge biasa. Masuk. Tapi dalam replay jelas kaki yang tadi masuk, dia sudah sedikit terlambat. Masih tertinggal 0-1 Indonesia dari Filipina. Lewat gol yang dicetakkan oleh Patrick Resel tadi di babak pertama. Keluar lapangan sementara ini Rahmat Irianto. Dari mantan libero Persebaya dan juga Indonesia Sugiantoro. Dan yang sudah lanjutkan Jordi Amat. Masih Jordi. Asnawi. Reset meminta bola, ada lemparan ke dalam tapi wasit mengambil keputusan lain, adalah sebuah pelanggaran tadi. Asnawi kembali kepada Rizky, kini ada Arhan Pratama. Witan, Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat flashing kaki kiri yang sangat manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk timnas nasional Indonesia ini Bung Maruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani. Tembakan dari dalam kotak penalti kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Edridge. Luar biasa Indonesia. Tapi kredit poin tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya Bung Maruf. Bagaimana liukannya mampu benar-benar mematahkan pinggang-pinggang para pemain Filipina untuk bisa memberikan umpan matang kepada Sadil Ramdhani tadi di kotak penalti Bung Maruf. Ya, sebuah alasan kenapa Ricky Kambuaya dipanggil kembali, dipercaya kembali menempati starter. Kalau dalam permainan terbaik, maka Ricky Kambuaya adalah pemain yang sangat berbahaya.
Oh, serangan balik lagi kita lihat. Hati-hati Indonesia. Jangan terlalu mudah melakukan pelanggaran. Oh! Berdiri sendirian kira Rubriko di kotak penalti. Hati-hati. Rubriko kepada Jesse Thomas Kuran. Di kotak penalti kita lihat ada Emmanuel On. Ada kita lihat lagi Maranon. Di kiri lagi. Angkat langsung. Bukan sebuah marah bahaya karena memang terlalu di pinggir tadi Bung Maruf. Ya, apresiasi adalah ketika para pemain kita jauh lebih baik untuk melakukan antisipasi, menutup peluang, menutup kesempatan dari apa yang coba dilakukan oleh Santiago Rubriko tadi. Sangat baik sehingga kemudian momentum hilang, kesempatan itu hilang, dan ini adalah senyum dari Sadil Ramdhani, pencetak gol Indonesia ke gawang Filipina. Sadil Ramdhani kerja keras sepanjang laga, menghasilkan sebuah gol yang indah, tapi saya sepakat bahwa memang tidak bisa diabaikan bagaimana kontribusi besar dari Ricky Kambuaya yang meliuk-liuk, menari-nari sebelum mengirimkan assist yang sangat brilian. Gol kedua Sadil Ramdhani untuk tim nasional Indonesia ke gawang Filipina ini sangat baik untuk mengubah skor menjadi 1-1. Pertandingan semakin ramai. Rahmat Irianto kepada Arhan. Langsung ke depan, arahkan kepada Witan Sulaiman, pendek saja. Oh, apakah Dendi masuk Bung Maru? Nomor 10. Ada pemain baru. Ya, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja masuk untuk mengisi posisi line up. Agak Dendi, berbeda ya, ini seperti kalau yang sebelumnya adalah ada Malis. Seperti Dendi. Tapi Dendi sempat mengalami cedera. Nomor punggung 10 adalah Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta masuk. agak berbeda ya, Boy, karena di sebelumnya dia menggunakan nomor punggung 18 ya, Ramadan Sananta. Oh, serangan balik yang sangat cepat, sangat berbahaya. Ada Kuran berhadapan dengan Elkan Bagot. Hati-hati Kuran. Oh, datang sangat baik. Kita lihat Sergio Jordi Amat. Nah, kini kita lihat lagi ada Witan Sulaiman. Masih Witan berlari cepat, Witan. Masih Witan. Ada kita lihat di kiri. Ada Rafael Strike. Rafael Strike. Dan gol. Tuhan tidak masuk. Masih Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Gagal tadi peluang yang sangat baik, Bung Maru. Ya, sebuah counter attack yang baik, counter attack yang sangat jarang kita lihat. Kecepatan, kombinasi kerjasama, apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, kemudian terus berlari membawa bola, memberikan umpan kepada Rafael Strike. Rafael Strike memberikan umpan tarik, tapi sayang tembakan dari Witan Sulaiman masih berhasil diblok tadi sehingga gagal memanfaatkan peluang yang begitu terbuka. Tapi Indonesia sedang dalam kondisi konfidensi yang sangat baik. Oh, sungguh sangat disayangkan mengincar sudut atau celah yang agak ramai tadi, Bung Maru. Betul. Tapi kita lihat bagaimana sekarang masuknya Arhan memberikan warna, memberikan energi baru terutama dari sisi fullback kiri Indonesia. Nampaknya Ingreso yang masih tergeletak. Bukan 1-1 kini. Indonesia melawan Filipina. Indonesia pernah bermain imbang 1-1 dengan Filipina di SEA Games 77 Malaysia pada tanggal 23 November 77 di Stadion Merdeka. Tapi Indonesia yang baru tampil di SEA Games 77 harus mampu bermain imbang dengan Filipina 1-1. Semoga saja Indonesia mampu menambah keunggulan, Bung Maruf. Betul. Karena Indonesia memiliki rekor yang sangat baik melawan Filipina. Ya, catatan yang bisa dikatakan menjadi catatan yang sempurna dibandingkan dengan beberapa lawan lainnya karena Indonesia sangat dominan ketika bertemu dengan Filipina. Bugas masuk nomor punggung 19 menggantikan nomor punggung 2 Kuran. Replaced by player number 22, Justin Bass. Ya, ini adalah Jose Bass ya. Menggantikan Ingreso. Nomor punggung 22. Ini pemain yang bisa dikatakan Justin Bass, pemain yang berusia 23 tahun.
Ini pemain yang justru bermain untuk Liga Malaysia bersama dengan Melaka United. Kemudian pernah juga bersama dengan Timnas Filipina di bawah 22 tahun. Kemudian dia juga pernah bermain untuk tim Filipina Kaya Iloilo yang sering bertemu dengan PSM Makassar. Sangat baik kita lihat Jordi Amat langsung ke depan. Maksudnya arahkan kepada Ramadan Sananta. Pelanggaran dilakukan oleh Witan Sulaiman, jelas pelanggaran Witan. Gak usah protes, jelas kamu sebuah pelanggaran kok. Tapi ini yang kita harapkan ya Bu, keberanian untuk melakukan duel ya, tidak terlalu duel. lembek ya. Yang penting jangan melakukan pelanggaran, ya jelas pelanggaran. Iya, jelas Mendorong pelanggaran. tadi Witan Sulaiman. Dan sebenarnya tinggal saja, tidak apa-apa. Seperti merasa tidak bersalah Witan Sulaiman. Tapi masuknya Witan Sulaiman berdampak Ya, positif jelas, ya penyerangan dari kita permainan menjadi Indonesia. lebih tajam. Betul, lebih Jadi tajam, lebih lebih aktif. hidup dan lebih aktif ya. Karena kemudian ada tandem yang cukup untuk bisa membantu Rafael Struijk tadi. Sebuah reaksi yang baik yang dilakukan oleh pelatih Sintayong ketika dengan sangat cepat untuk bisa memasukkan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, pemain asal Persija Jakarta, sangat baik Rafael Struijk. Masih Struijk berhadapan dengan Tabinas. Justru wasit menghalangi gerakan dari Tabinas. Yang mulai berimbang menurut saya Pak yang kita lihat pertandingannya. Ya. Betul. Berduel keras Rafael Struijk dengan Tabinas. Saya pikir ini pemain yang memang dibutuhkan untuk menjadi opsi di lini depan Indonesia ya Bung ya. Karakter kerja keras yang dimiliki dan ketenangan yang tentu saja ketika menghadapi pemain yang mungkin tadi sempat sedikit bersih tegang. Nampaknya mengambil posisi di tengah kita lihat Jordi Amat untuk bisa menambah kuat lini tengah Indonesia. Rizky Ridho, Asnawi, gagal memberikan umpan Asnawi, maksudnya Rahmat Irianto tadi. Tabinas ke belakang, berusaha dikejar oleh Sananta. Rizky Ridho berduel, lempar ke dalam Indonesia nampaknya. Lebih agresif Indonesia di babak kedua ini. Oh, sangat baik. Belum keluar. Datang lagi bantuan, Jordi Amat. Hati-hati Indonesia, hampir saja lolos, beruntung Rizky Ridho mengintersep bola kini Rubliko, dikejar oleh Ramadan Sananta. Ada Resel, masih Resel, umpan langsung dipatahkan oleh Arhan. Tempo permainan agak meninggi. Rafael Struijk, sangat memaksa Rafael Struijk. Rebut tadi kita lihat oleh Justin Bass. Manuel Ott ke kanan, ada Patrick Resel berhadapan dengan Arhan Pratama, langsung ke tengah, masih Manuel Ott, berputar-putar Manuel Ott, langsung ke depan, kembali Manuel, dipatahkan oleh Rizky Ridho. Kini Elkan Bagot, sangat baik, Witan Sulaiman, serangan balik Indonesia, lewat Witan kini, siapa yang diberikan, langsung arahkan kepada Ramadan Sananta, masih Ramadan, umpan pendek saja di tengah pada Arhan. Oh, luar biasa kita lihat Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, masih Witan, langsung ke kanan, tempati oleh Asnawi, masih Asnawi di kotak penalti, Asnawi memaksakan Asnawi dengan kaki kiri, yang kaki kiri bukan kekuatan dari Asnawi, Bung Marlon. Iya, menurut saya adalah bagaimana keputusan Asnawi yang tidak terlalu cermat, terlalu memaksakan diri, masih banyak opsi tadi, bahkan Witan Sulaiman juga memperlihatkan ekspresi kecewa karena Witan dalam posisi yang lebih bagus untuk bisa mendapatkan bola. Luar biasa tadi Manuel Ott, susah untuk diambil oleh Jordi Amat meskipun di pressing yang sangat ketat oleh Jordi. Ya, tapi Jordi mendapatkan tugas untuk juga bisa mematikan pergerakan dari Manuel Ott ya, karena memang terlihat sangat dominan tadi di awal-awal. Dan kini bermain di tengah, kita lihat Jordi Amat. Iya, agak untuk menarik. menambah daya ledak di lini tengah ya Bung Marukan. Memperkuat sekaligus untuk memberikan opsi passing ya Bung ya, karena tadi memang lini tengah agak dari Indonesia juga mati, kemudian juga butuh pemain yang bisa menahan bola sekaligus bisa melakukan distribusi bola yang menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Oke nih, Manuel Ott coba melakukan alur serangan dari tengah.
Bugas, Apollo Bugas. Manuel Ott. Masih Manuel Ott. Hati-hati Indonesia. Serangan balik dari Filipina. Oh, ditahan oleh Asnawi. Umpan panjang langsung ada Bagot di situ. Serangan balik ini lewat Witan Sulaiman dari tengah. Harus cermat. Witan Sulaiman terlalu terburu-buru untuk memasakkan umpan silang kepada Rafael. Padahal di depan ada Ramadan Sananta, Bung Maruf. Iya, dan Ramadan Sananta juga sebenarnya lebih kosong ya. Dan jaraknya juga lebih dekat sehingga untuk kemungkinan akurasi passingnya lebih baik juga lebih terbuka ya dibandingkan dengan memberikan bola ke posisi kanan tadi Rafael Struijk. Burga kepada Tabinas. Berusaha didekati oleh Struijk tadi. Kini Filipina berusaha meningkatkan tempo permainan langsung ke depan. Sudah keluar sangat baik antisipasi dari Hernando Ari kepada Resel tadi umpan dari para pemain Filipina. Kini Rizky Ridho ke kanan, ada Asnawi. Indonesia kini menguasai bola sepenuhnya. Ada Asnawi. Rahmat Irianto di tengah. Jordi Amat kembali kepada Rahmat. Umpan yang tidak sempurna. Pelanggaran kartu kuning buat Rafael Struijk. Ya, karena tadi sentuhan pertama dari Rafael Struijk sebenarnya yang tidak terlalu ideal sehingga dia harus kehilangan bola sebenarnya, Bung. Dan melakukan pelanggaran. Bukan yang ini sebenarnya. Ya. Momennya yang berada di sebelah kiri sebenarnya. Bekerja cukup keras, kita lihat Rafael Struijk. Offside nampaknya. Rubriko. Kawal dengan ketat oleh Tabinas, Rafael William Struijk. Pemain asal klub ADO Den Haag di Eerste Divisi Belanda. Ya, pemain yang masih berusia 20 tahun tapi sudah dipercaya untuk membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga sudah tampil untuk kualifikasi Piala Asia. Elkan Bagot. Rizky Ridho. Benar-benar jalur passing dan juga celah-celah kosong ditutup para pemain Filipina, Bung Maruf. Ya, dan sekarang juga mereka tidak terlalu menekan dengan garis tinggi ya, tapi cukup sedikit menurunkan garis pertahanan mereka, tapi menutup jalur-jalur passing sehingga inilah kenapa kemudian dibutuhkan pemain seperti Jordi Amat ya, yang punya kemampuan untuk mendelay, kemampuan untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Umpan panjang, Bagot langsung ke depan. Ada Rafael Struijk tadi dari pelanggaran jelas. Apa dilakukan oleh apakah Osato nampaknya Kepada Asnawi. Pelanggaran. Ya, ke Asnawi yang di posisi ini. Kita lihat jauh ke atas jelas Asnawi. dilanggar oleh Sato. Satu juga tidak Melompat terlalu sambil memiting, Bung Maruf. UFC. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Sato. Kita juga tidak melihat Sato yang eksplosif lagi ya, Bung ya. Agak lebih terisolasi penampilan dari Sato Dan dibandingkan tidak yang berani babak pertama. terlalu naik lagi. Betul. Karena posisi dia beberapa kali juga memang berhasil ditekan oleh Asnawi, dan Asnawi juga tidak terlalu sering naik sehingga lebih aman area, saling mengunci sebenarnya. Tendangan bebas Indonesia. Edridge atur posisi pagar hidup dari Filipina. Witan, oh sangat baik, kombinasi yang sangat baik umpan tadi. Rafael Struijk terlepas dari tanggapan penjaga gawang Neil Edridge. Kombinasi yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup unik, cukup baik dan memang jarang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana ini juga membuat ada sebuah peluang yang begitu terbuka. Rafael Struijk sepertinya siap untuk menerima bola tadi dan tembakannya masih berhasil dihalau oleh. Tendangan penjuru Indonesia yang kedua. Semoga saja menghasilkan gol, lakukan sudah sangat baik tinggi datangnya. Ada Elkan Bagot di kotak penalti. Ada syuting langsung Sananta, gagal tadi. Kini Rubriko mencoba mengalirkan bola ke depan langsung. Ada Bas di situ.
jatuh di kaki Manuel. Oh, serangan balik cepat langsung. Oh, ada Rubrico. Kini Pakolo. Oh, sendirian. Dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Pakolo Bugas tadi. Sebetulnya harus hati-hati juga tadi Hernando Ari untuk membuang bola, Bung Maru. Betul, tetap ada Harus sebuah dalam resiko ya. dekapan dia. Iya, Kalau karena wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, itu sangat berbahaya. sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih pada reaksi awalnya ya. Harusnya dia tetap mengamankan bola Dia terlebih mengamankan dahulu. bola dulu. Karena ini sangat beresiko. Iya, Kalau dia dan melepaskan bola, kita lihat dia sudah bereaksi berlebihan. Dia harusnya Menunggu terlebih dahulu. Menunggu dahulu wasit dengan keputusannya. Kalau wasit belum melakukan keputusan sangat berbahaya tadi, Bung Maru. Karena bisa dicuri dan itu Iya, bisa menjadi dan gol. Iya, kalau pemain lawannya sportif ya kan. Iya. Kalau tidak akan dimanfaatkan tadi. Iya, karena itulah yang menurut saya bagaimana kemudian pemain itu cukup harus bisa mengambil advantage, tapi juga harus cukup cerdik ya Dengan untuk bisa peraturan. dengan peraturan. Jadi harus paham dulu dengan peraturannya supaya tetap situasinya aman, tapi wasit juga memberikan perhatian. Oh, sangat baik tadi umpan ke depan pada Rafael Strike. Pakolo Bugas pada Neil Edridge. Satu bola ke depan. Gagal tadi Edridge. Memberikan bola ke depan, lempar ke dalam Indonesia. Inilah Edridge. Pemain asal Birmingham City. Nama lengkapnya adalah Neil Leonard Dula Edridge. Berpostur 188 cm. Sangat tinggi, Bung Maru. Iya, dan sudah berusia 33 tahun. Pernah memperkuat tim seperti Fulham, salah satu tim yang bisa disebut sebagai sering bermain untuk di Liga Inggris, di kasta tertinggi. Fernando umpan ke depan, arahkan pada Ramadan Sananta. Gagal tadi Ramadan Sananta berduel. Kini Pak Rubrico, Justin Bass, umpan terobosan kepada offside nampaknya kepada Rachel. Tidak jelas, Bung Maru. Ya, replaynya tidak di sini ya, harusnya replaynya di kamera offside ya, Bang. Arham Pratama ke belakang, ada Erkan Bagot, kini Rizky Rido. Kita lihat Jody Amat meninggalkan posnya di belakang untuk membantu lini tengah Indonesia. Karena memang kekurangan pemain yang bisa megang bola, Bung Maru. Betul, dan memang sebenarnya mungkin tadi dengan harapannya dengan menempatkan 3 back jangkung, harapannya untuk bisa membuat lini belakang lebih kuat ya, tapi justru beberapa sering terjadi beberapa kesalahan sehingga sekarang kembali tandem yang dilakukan antara Rizky Rido dengan Elkan Bagot dengan 2 fullback langganan timnas. Oh, serangan balik cepat, kita lihat Arham Pratama, masih Arhan di kotak penalti. Arhan! Oh Tuhan! Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Arhan? Sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi, Bung Maru. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya memang perlu dikoreksi. Meskipun berlari dengan sangat cepat, dengan sangat baik, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi kita lihat, Arhan memaksakan untuk menembak ya, tinggi sekali bolanya. Saya setuju menendang, Bung, tapi tidak setinggi itu tendangannya. Meskipun tadi Rafael Struijk sudah dalam posisi untuk menghentikan ya, untuk siap-siap untuk menerima bola cutback ya. Sayang, sangat disayangkan. Oh, serangan balik Rubrico, hati-hati Indonesia. Rubrico, syuting langsung. Untuk Mister, alhamdulillah. Gagal tadi tendangan Rubrico. Apakah menyentuh pemain Indonesia sehingga wasit menunjuk sudut, Bung Maru? Oh, 6 menit tambahan waktu. Cukup lama nampaknya. Tambahan waktu yang diberikan. Kesempatan juga buat Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Maksudnya untuk bisa unggul. Skor kini 1-1. Iya, ada sebuah peluang yang terbuka yang dimiliki oleh Filipina. Jangan penjuru, Asnawi menyundul bola tadi. Oh, kini Indonesia langsung ada Ramadan Sananta. Masih Ramadan Sananta, umpan panjang sangat baik. Kosong, kita lihat Sadil Ramdhani berhadapan dengan Rubrico. Sadil di kotak penalti, masih Sadil, masih Sadil, angkat langsung. Oh, gagal. Kini Rubrico
masih Rubriko, umpan cepat ke depan. Berhadapan kita lihat dengan Elkan Bagot resek, ke belakang resek. Tempati lagi kita lihat, tampaknya ada Jordi Amat, bukan sebuah pelanggaran. Kini Rafael Strike, masih Rafael Strike, bekerja sama dengan Sadil Ramdhani, masih Sadil, siapa yang diberikan oleh Sadil, masih Sadil, lalu memaksa ke depan Sadil, sangat disayangkan padahal peluang untuk bisa melakukan tekanan. Kini Arhan Pratama, masih Arhan, umpan kepada Rafael Strike, gagal juga Rafael Strike untuk bisa mengolah bola, Bung Maru. Iya, sebenarnya Rafael Strike mulai kelelahan ya, mulai kehilangan fokus tadi, padahal dia mendapatkan bola yang baik tadi yang diberikan oleh Arhan Pratama, tapi justru dia tidak terlalu siap untuk bisa menerima bola. Lemparan ke dalam pasti langsung diarahkan ke area kotak penalti oleh Arhan Pratama. Lemparan ke dalam Indonesia, Arhan Pratama sudah pasti akan mengarahkan langsung ke gawang. Siapa yang masih tergeletak, kita lihat pemain Indonesia harus mendapatkan perawatan dari tim medis Indonesia. Sudah memasuki masa-masa injury time di masa tambahan waktu 6 menit babak kedua. Hans Weiss, pelatih asal Jerman. Kita lihat di layar televisi masih terus berdiskusi. Arhan Fikri, nampaknya menggantikan Jordi Amat, Bung Maruf. Iya, sebuah kejutan. Dua pemain muda langsung dimasukkan dan Hoki Caraka, Bu, memberikan jam terbang kepada dua pemain muda, Arhan Fikri, kemudian juga Hoki Caraka. Bukan sekedar jam terbang, tapi memang kebutuhan taktik untuk bisa terus menambahkan daya gedor, Bung Maruf. Iya, tapi persoalannya adalah apakah memang karena recovery dari Jordi Amat yang nggak menurun ya, Bung ya? Kita lihat Arhan Pratama siap dia melakukan lempar ke dalam. Oh, jauh langsung ke gawang. Oh, sudah. Oh, Tuhan, gagal tadi kita lihat. Mencari bola, kita lihat Witan Sulaiman. Serangan balik dari Filipina. Ke belakang. Nampaknya memberikan bola tapi tidak melihat ada lawan, Bung Maruf. Iya, dan bolanya pun tanggung ya, Bung. Iya. Sangat beresiko tadi. Beruntung Hernando Ari dengan cepat mengambil keputusan. Bola bergulir di lapangan tengah, kita lihat. Arhan Fikri. Rizky Ridho ke depan. Berdua kita lihat Hoki Caraka. Oh, back pass dengan kepala Daisuke Sato. El Edrich. Asnawi. Nampaknya mengenai kaki dari Asnawi, lempar ke dalam buat Filipina. Oh, terluka, Bung ya. Dengan lapangan yang seperti ini, sintetis. tentu saja luka-luka seperti itu sangat mungkin terjadi, Bung Marus, seperti kita lihat dari Asnawi. Banyak stamina pemain agak kedodoran dengan dua pertandingan Indonesia yang telah dilakoni melawan Irak dan juga Filipina ini. Balik serangan dari Filipina, Maranon ke kiri. Ada Sato, masih Sato, shooting Sato. Ahai. Kalau tinggi tendangan Daisuke Kamandai Sato, pemain asal Persib Bandung. Iya, sebuah momen langka sebenarnya. Sato akhirnya berani atau bisa keluar dan memberikan pressure ke pertahanan dari Indonesia setelah sempat sepanjang pertandingan dia terisolasi. Hernando Ari, umpan panjang. Elkan Bagot, ke depan kita lihat Elkan Bagot. Rizky Ridho, Asnawi, kembali langsungkan bola ke gawang. Tidak offside. Ramadan Sananta, balik pada Ramadan. Hoki Caraka, Ramadan Sananta di kotak penalti. Ramadan, oh Tuhan. Elkan Bagot tadi menyelinap di sela-sela para pemain belakang, tapi gagal, Bung Maruf.
Kerja keras yang dilakukan oleh para pemain, tidak peduli waktu tersisa berapa lama lagi, tapi bagaimana Ramadan Sananta memberikan umpan cutback tadi, tapi dihalau oleh Sato. Tendangan penjuru Indonesia di sisa waktu perpanjangan atau tambahan waktu. Siapa yang akan melakukan? For the Philippines, Apakah Arhan Kakak Coach Solomon melakukan tendangan penjuru? number 23, Christian Rontini. Rontini juga masuk, kita lihat. Player number 8, Manion. Angkat sangat baik dan gagal tadi. Hoki Caraka. Arhan Pratama gagal tadi. Serangan balik dari Filipina. Asnawi. Arhan Fikri. Masih Arhan Fikri. Arahkan pada Asnawi. Masih Asnawi. Umpan panjang. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Jelas mudah tadi Neil Edrich untuk memetik bola di udara. Antisipasi yang baik kita lihat dari Hoki Caraka yang turun jauh ke bawah. Sato arahkan ke kiri. Ada Rubliko berhadapan dengan Arhan Pratama. Langsung arahkan kotak penalti. Disapu dengan sangat baik tadi Sadi Ramdhani. Mengarah ke Witan Sulaiman, tapi gagal tadi Witan. Oh, wasit dari Korea telah meniup.